Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Aditya. Halo, Dok. Halo Mbak Dini, apa kabar? Kabar baik, Dok. Udah lama nggak sama dokter ya? Ya, apa sih? Heeh. Iya, Dok. Sehat ya? Sehat, Dok. Sehat ya, dokter ya. Ya, alhamdulillah sehat. Iya, Dok. Hari ini kita mau ngobrol soal mimisan ya, Dok ya. Ya, Iya, karena masih banyak yang mimisan. Termasuk saya belum lama ini mimisan, Dok. Iya, Dok. Kita langsung aja, Dok ya. Mimisan itu apa, Dok? mimisan, mimisan itu kalau dalam bahasa kedokterannya disebut epistaxis ya. Artinya perdarahan dari lubang ibu, baik dari salah satu lubang atau dua-duanya ya. Nah, mimisan itu memang kalau pada anak-anak sih sering ya, dan biasanya sih tidak berbahaya biasanya. Tapi kalau dewasa, saya kaget juga tuh tadi Mbak Dini bilang mimisan itu juga harus harus ini ya dicari penyebabnya, maksanya apa gitu ya. Karena ada juga yang kita takutin terus terang aja yang penyakit-penyakit yang berbahaya mimisan itu Mbak Dini. Jadi memang harus dieksplor ya. Kurang lebih begitu deh kalau definisi ya. Penyebabnya bisa spontan atau bisa karena penyakit gitu ya. Heeh. Spontan misalnya habis ngupil sering, habis ngupil gitu, atau misalnya yang sering juga itu olahraga ya, olahraga bela diri biasanya ya, namanya karate, judo, dan kebetulan kena pukulan di daerah itu sehingga terjadi perdarahan. Itu karena kalau misalnya jatuh dari kendaraan pakai helm, nah itu namanya karena trauma ya. Tapi ada juga yang tidak tahu penyebabnya atau mimisan ya, itu yang memang harus lebih di explore lagi, harus lebih dicari penyebabnya apa. Nanti kita akan mengobati sesuai penyebabnya, kira-kira begitu Mbak Ini. Iya. Nah, kalau yang paling sering, Dok, itu penyebabnya apa itu, Dok? Kalau bukan karena Kalau pukulan atau apa gitu? kalau masih usia anak itu spontan sih ya. Mm-mm. Kadang-kadang karena apa pembuluh darah si anak itu memang belum sempurna ya. Jadi di lubang ibu kita itu ada namanya itu jaring jaring pembuluh darah. Kalau istilahnya di kedokteran itu namanya plexus isolvah. Jadi sesuai nama penemunya ya. Jadi dia tuh kayak anyaman gitu loh begini. Jadi dia rawan sebenarnya ya, makanya nggak boleh main-main sih kalau misalnya mukul atau ninju gitu ya di daerah itu karena memang pembuluh darahnya itu banyak kecil gitu ya. Kalau misalnya kurang hati-hati, perdarahannya bisa spontan dan bisa hebat gitu ya. Nah, kalau ditanya penyebab yang paling sering itu kalau berdasarkan statistik, biasanya sih kalau anak-anak itu ya tadi karena kelembapan lubang ibu kering gitu ya. Kemudian ada di apa ya di rangsang dengan mupil gitu ya. Kemudian mupil itu mungkin kena pembuluh darahnya, karena kan itu kalau anak-anak itu belum sempurna sehingga terjadi perdarahan, perdarahannya spontan ya. Nah, kalau juga mungkin kalau pada anak-anak juga misalnya terjadi demam yang tinggi ya, pada kasus demam berdarah itu panasnya sangat tinggi, itu juga bisa merangsang untuk terjadinya perdarahan, salah satunya pengeluaran darah lewat hidung atau mimisan itu. Ya, yang terakhir mungkin karena trauma tadi, yang pukul gitu ya, apa namanya, atau hal-hal yang kira-kira yang menyebabkan rangsangan di daerah pembuluh darah di dalam lubang hidung ya. Iya. Kalau orang dewasa, Dok, bisa kena mimisan kenapa, Dok? Nah, itu yang memang harus diperjelas kampanye ya. Mudah-mudahan aja itu kan gini, mimisan itu kan sangat sensitif dengan jenis pembuluh darahnya juga ya. Misalnya habis panas-panas
15 menit sebelum 15 menit dia berhenti spontan berhasil masalah pembuluh darah tentu saja. Kemudian bisa kita pakai tisu, pakai kapas gitu ya. Kalau di rumah sakit itu dia menggunakan efedrin namanya ya, dipakai kapas, kemudian kapas itu dikasih tetesan efedrin untuk mendilatasi pembuluh darah sehingga perdarahannya berhenti. Dia berhenti spontan gitu. Salah sih masalah pembuluh darah. Tapi kalau lebih dari 15 menit nggak berhenti, sebaiknya bawa ke rumah sakit karena takutnya itu ada desakan di dalam ya. Jadi di dalam hidung itu kan ada, kalau kita masuk ke dalam itu kan ada rongkongan dan sebagainya gitu ya, ada tulang-tulang hidung dan sebagainya. Takutnya sih ada mungkin ada tumor atau ada apa gitu ya yang tumbuh sehingga dia menekan pembuluh darah, dan biasanya lebih dari 15 menit perdarahannya tidak berhenti. Jadi harus hati-hati juga lama durasi. Sekali lagi, lamanya perdarahan mimisan ini juga jadi perhatian. Kalau lebih dari 15 menit sudah ditampon, sudah segala macam, waktunya kok sudah 20 menit nggak berhenti juga, malah nanti tambah deres misalnya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya. Itu berlaku juga untuk anak-anak ya, Dok ya? Iya, sama. Jadi durasinya itu juga kalau 15 menit itu harusnya itu ada samping rong yang ada di dalam ya. Jadi saya tambahkan lagi. Jadi kan mimisan itu kalau di kita dibagi dua tergantung lukanya. Ada yang epistaxis anterior, artinya dia di bagian depan. Jadi itu yang paling sering. Jadi mimisan dia epistaxis anterior itu dari, kalau pernah dengar ini nggak, kalau di hidung itu ada namanya polip ya, ada polipnya. Itu kan ada septum, namanya septum di lubang hidung itu. Nah dari septum ke depan itu kita sebutnya epistaxis anterior ya. Itu paling sering itu karena adanya pecah pembuluh darah yang tadi di atas di langit hidung tadi ya, plexus kisah lubang itu. Dan juga namanya epistaxis posterior, jadi mimisan yang dari dalam. Jadi benar-benar dari septum itu ke dalam. Nah itu yang mungkin harus di ronsen biasanya, sampai harus di scanning ada apa di balik di bagian dalam dari lubang hidung itu kok bisa terjadi perdarahan. Jadi memang harus juga penyebabnya itu juga harus clear kenapanya itu. Tapi kalau misalnya di foto ada apa-apa, mungkin pembuluh darahnya saja yang memang lebih sensitif, karena kan dia, saya ulangi lagi, itu kayak jaring-jaring laba-laba gitu. Jadi memang saling terkait. Takutnya perdarahan itu cuma bukan di satu tempat saja, tapi mungkin di banyak tempat gitu. Nah itu yang mungkin juga kalau memang sangat kan kalau perdarahan itu terus-menerus kan anaknya bisa lemes gitu ya, bisa terjadi anemia juga. Nah itu biasanya kalau dibawa ke rumah sakit, apalagi di UGD, dikonsultan spesialis terapi, akan dilakukan namanya kauterisasi. Jadi kayak kita dilas gitu, tapi las yang ada tindakan medisnya. Jadi pembuluh darahnya itu dimatikan gitu, karena kan artinya dia tidak bisa berstop spontan ya. Nah itu mungkin, tapi itu nanti ada pertimbangan khusus. Sekali lagi itu biasanya dilakukan di rumah sakit dan dilakukan oleh dokter spesialis terapi. Iya. Nah dok, saya pernah tahu itu ada yang dia mimisannya itu berkali-kali dok, gitu. Ya. Itu kenapa itu dok? Ya, kalau berkali-kali itu terkait dengan sensitivitas pembuluh darahnya. Itu agak repot ya. Saya juga punya pasien kadang-kadang itu nggak ada angin, nggak ada hujan, perasaan baru kemarin ya, beberapa hari yang lalu dia mimisan. Oh sudah datang lagi. Saya tanya kirain tahu minggu depan mimisan lagi. Nah kita kalau sudah
dia akan periksa kan di darah itu juga macam-macam juga penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan pembekuan darah ya. Selain hemofili ada macam-macam ya istilahnya, itu ada kurang defisiensi vitamin B6, ada defisiensi zat-zat lain, asam folat dan sebagainya, sehingga anak itu cenderung gampang untuk terjadi pendarahan. Nah, mungkin manifestasi yang paling sering untuk anak ini terjadinya mimisan atau ekstasi. Jadi memang kita nggak gampang juga, tapi kalau cuma sekali terus ya mungkin setahun lagi baru mimisan lagi itu ya mungkin tadi nggak sengaja dia mobil atau kena kukunya, pembuluh darah di hidungnya gitu ya. Nah, kita nasihatin aja harus lebih hati-hati gitu ya, karena kadang-kadang kalau apalagi anak-anak tuh nggak asik gitu buang kotorannya, jadi sampai apalagi kukunya mungkin tajam dan dipotong, nah itu sampai melukai pembuluh darah di rongga hidungnya, bisa terjadi ekstasi. Iya. Nah dok, kalau mimisan ya dok ya, pertolongan pertama kali yang bisa dilakukan di rumah itu gimana dok? Mimisan pertama kali kalau ini tenang, makin panik kita harus apalagi anak, nggak apa-apa, sambil anaknya kita tidurkan gitu ya, kita tidurkan kakinya di selonjorin gitu ya. Jangan sampai juga si darah dari hidung itu makin masuk ke dalam gitu ya, jadi diganjel pakai bantal gitu ya. Kemudian kita bisa kasih tisu atau kapas gitu ya, sambil kita tekan gitu ya, untuk menekan pembuluh darah maksudnya, tapi tekannya juga yang jangan sampai ini juga ya, terlalu juga ya. Jadi memang ada tekniknya lah tapi kalau orang tua ada anaknya begitu, ditenangkan dulu, jangan panik, apalagi dia misalnya anaknya jadi panik, tambah nangis, tambah jerit-jerit misalnya, nah, itu kan jadi si pembuluh darah bukan cuma di hidung, di semua pembuluh darahnya jadi obstruksi, jadi pendarahannya makin hebat. Nah, kalau sudah dia tenang, kita coba bersihkan itu pakai kapas atau pakai tisu, kemudian kita gulung tisunya atau kapasnya itu kita tutup gitu ya. Mudah-mudahan sih pendarahannya cuma satu lubang saja, sehingga anak itu bisa bernapas di lubang hidungnya yang lain misalnya. Nah, agak repot kalau misalnya ternyata dua-duanya perdarahannya dari dua lubang hidung kan. Nah, itu juga mungkin harus bikin kapasnya itu juga jangan terlalu padat, karena nanti anaknya juga nggak bisa napas, atau kita ajarkan sambil buka mulut misalnya ya, jadi napasnya juga bisa sementara lewat mulut. Kita tunggu, kita misalnya hitung waktunya, kemudian misalnya ganti lagi sambil menenangkan gitu ya. Kemudian tapi kalau kita hitung waktunya itu ternyata sampai lebih dari 15 menit, sekali lagi segera bawa ke rumah sakit. Iya. Nah dok, kalau orang tua dulu itu kan dok ya, katanya itu dulu itu menghentikan darah itu ada yang bilang pakai sirih, ada yang bilang pakai es batu gitu. Itu efektif gak sih dok sebenarnya? Dan ternyata zaman dulu kan belum ada ilmu pengetahuannya ya. Sirih itu ternyata memang ada zat untuk menghentikan darah. Mungkin yang harus di hati-hati, sirihnya itu jangan kotor, karena itu kan sensitif. Kalau memang harus pakai sirih, sebenarnya kan pakai kapasnya udah, sekarang zaman sudah ada kapas, udah ada tisu. Jadi kalau zaman nenek moyang kita memang tidak ada kapas, tidak ada tisu, ya mungkin
antara kita memberikan daun sirih dengan memberikan kapas ataupun tisu jauh lebih efektif, jauh lebih bersih. Kita menggunakan kapas atau tisu yang bersih. Iya gitu. Jadi sebenarnya sirih itu sama aja ya dok ya, digulung masukin hidung juga dok ya? Iya, dia sifatnya menekan, ya. Heeh. Nah, kalau yang kamu bilang yang kedua, pakai batu es itu, atau misalnya esnya, biasanya kalau saya ingat dulu orang tua saya, batu Hmm. es, kemudian dikasih tangan ya, atau aduk gitu, terus ditempelkan. Ya, sifatnya itu ini untuk mengurangi vasokonstriksi pembuluh darah, sih. Sama kayak misalnya kalau kita lihat kalau orang olahraga ya, mau tinju atau apa gitu, terus ada perdarahan, terus sama tim kesehatannya itu dikasih apa tadi, dipakai handuk atau kapas, dalamnya ada es, pakai itu untuk membuat suasana pembuluh darahnya itu supaya jangan makin konstriksi, terjadi vasodilatasi, artinya pengenduran gitu ya. Kan pembuluh darah itu kan ada dua sifat, dia akan memompa, mengkonstriksi, jadi menekan, atau dia akan melebar ya. Nah itu kalau misalnya kita rangsang dengan batu es tadi, dengan pemberian es yang dibungkus itu, maka pembuluhnya akan menjadi vasodilatasi, sehingga diharapkan perdarahan dari pembuluh darah itu tidak makin hebat. Iya. Nah itu ada yang bilang juga dok, katanya mimisan itu karena kecapean, karena panas dalam. Benar nggak itu dok? Bisa. Jadi kalau memang sangat capek ya, sangat capek, kemudian juga mungkin apa namanya, mohon, apalagi di rumah ada yang rokok gitu ya, kemudian banyak debu gitu kan, itu juga sifatnya iritan, mengiritasi di lubang hidung gitu ya. Apalagi benar yang bersangkutan merokok, nah itu juga akan makin apa ya, makin gampang untuk terjadi mimisan, apalagi tambah demam. Jadi rasa-rasanya itu tidak berdiri sendiri gitu deh. Jadi saking capeknya, kemudian juga kan artinya sistem imun juga lagi nggak baik ya. Kemudian juga ada rangsangan dari apapun itu yang merangsang untuk terjadi vasokonstriksi di pembuluh darah itu, sehingga terjadi mimisan. Ya bisa. Iya. Nah terakhir ini dok, itu kalau mimisan yang spontan itu sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok? Kalau tahu itu kan kadang-kadang kok jadi mimisan gitu ya. Itu agak susah sih, karena kan tidak ada tanda. Kadang-kadang kan kalau dia sampai ketelan, baru orang kok merasa asin gitu, karena memang darah itu kan kayak asin gitu katanya kan, karena ada NaCl-nya gitu kan. Nah itu mungkin dia bisa langsung nutup hidungnya untuk menekan gitu ya, ditekan sedikit gitu sehingga terjadi vasokonstriksi, kemudian sambil mencari pertolongan pakai kapas ataupun tisu gitu ya. Nah, yang juga sering saya lupa tadi, anak-anak itu supaya diajarin sisi buang ingus yang benar. Nah, kadang-kadang kan saking serunya gitu ya, hidungnya itu ditekan kuat sekali gitu ya, sampai biar ingusnya keluar. Nah itu juga kan ingus akan bergesekan dengan pembuluh darah itu dalam lubang hidungnya, sehingga sudah ditekan dari luar, kemudian yang di dalam juga makin mengiritasi pembuluh darah, bisa terjadi mimisan ya. Harus hati-hati juga. Jadi ya sebenarnya kalau teorinya pembuangan ingus atau sisi yang paling baik, yang paling sehat itu agak kan ditelan sih ya, dimasukkan lewat mulut terus dikeluarin lewat mulut, bukan lewat hidungnya. Tapi kan orang jijik ya, itu kan jadi lebih nyaman misalnya apalagi boleh kalau misalnya harus ditekan hidungnya sekuat-kuatnya gitu kan. Nah, itu harus hati-hati juga ya. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu yang memang harus kita hindarin, Mbak. Oh ya dok, ada yang lupa saya tanya tadi dok, mimisan itu disertai mungkin pusing atau nggak enak badan atau apa, ada yang itu nggak? Bisa. Kalau mimisannya hebat, yang saya bilang tadi kan, apalagi orangnya kan lagi sedang, kamu bilang tadi, lagi capek, kemudian mungkin sebenarnya
lagi sedikit anemia gitu ya, karena capek ya, mungkin perempuan lagi ada halangan juga, HB-nya lagi turun, kemudian tambah mimisan ya tambah komplit deh itu. Jadi apa ya, jadi lemah gitu karena namanya kan pengeluaran darah ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi memang tapi kalau badan sehat, kemudian mungkin HB-nya tinggi, cuma spontan saja, harusnya sih nggak apa-apa, nggak akan terjadi sampai yang parah ya. Iya. Saya juga waktu itu nggak ada rasa apa-apa kok dok, cuman Ya tahu-tahu waktu itu. artinya ya mungkin Mbak Dini juga itu yang mungkin harus ini deh, mudah-mudahan kalau cuma sekali aja sih mudah-mudahan nggak apa-apa, tapi kalau nanti berulang lagi ya harus konsul ke dokter THT ya untuk dilihat sebenarnya ada apa di lubang hidungnya itu gitu ya. Iya. Oke dokter Aditya, sebelum saya tutup apa yang dokter sampaikan dok? Ya, sebenarnya mimisan itu jangan apa ya terlalu ditakuti, tapi juga tidak perlu jangan pula di apa ya disepelekan. Jadi apalagi kalau anak-anak ya, orang tua mungkin ada anak-anaknya yang kena. Yang pertama membikin tenang anak, jadi jangan bikin tambah dia panik. Kemudian juga ingat waktunya, kemudian sambil diingat-ingat kira-kira kenapa terjadi mimisan itu, habis apa, habis ngupil atau habis jatuh dan sebagainya gitu ya. Dan yang paling utama pertolongannya itu sifatnya untuk menghentikan pembuluh darah. Kemudian kalau waktunya lebih dari 15 menit harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut sehingga tahu kira-kira penyebabnya apa. Iya. Oke dokter Aditya, terima kasih banyak ya dok Ya, sama-sama informasinya dok Din. ya. Ya, sama-sama. Sampai Kasih jumpa ya. lagi dok ya. Yo, Iya kasih. dok. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, sudah ada obrolan kita bareng dokter Aditya. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.